Orang tua dan anak itu sudah nggak bisa lagi berdialog, karena anak sudah punya dunia sendiri sekarang ini. Betapa banyak orang tua yang sekarang ini mengalami masalah kehilangan anak. Hilang bukan dalam arti fisik, hilang karena jiwa anaknya itu sudah tidak bisa lagi dia kendalikan. Pikiran anaknya sudah dia tidak paham lagi. Sudah anaknya sudah punya pikiran sendiri, punya dunia sendiri, punya teman-teman kepercayaan sendiri, punya cita-cita sendiri yang orang tuanya tidak tahu. Jadi orang tua hanya dia kerja, cari makan, cari uang, ngasih makan anaknya, ngasih biaya sekolah, biaya kuliah. Setelah itu kawin, selesai. Dan setelah nanti anaknya sibuk, punya cucu, cucunya dititipkan ke orang tuanya. Ini bukan tidak sedikit sekarang ini, banyak sekali yang masalah yang kita hadapi. Dan itu yang diingatkan oleh banyak sebetulnya para ulama dan cendekiawan kita. Ya, seorang cendekiawan muslim yang terkenal, Leopold Owen, dia sudah mengingatkan bahwa kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang kalau tidak hati-hati umat Islam itu, dia bisa hancur. Kita sekarang ini hidup dalam satu zaman di mana zaman peradaban yang menguasai kita sekarang ini adalah peradaban yang anti agama, peradaban yang sebetulnya menghancurkan agama-agama yang ada. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sebetulnya zaman sekarang ini, ya, globalisasi kah atau yang memelesetkan dengan nama globalisasi atau apa gitu ya, atau dulu ada yang menyebut tiga yang diglobalkan: food, fun, and fashion. Kita pergi ke seluruh dunia sekarang ini makanannya itu aja, sama aja gitu. Foodnya, funnya, hiburannya, ya itu juga. Ya. Entah kenapa begitu ada film terbit satu, seluruh dunia ikut. Ya. Ada satu artis terkenal di satu negara, seluruh dunia bisa segera sekarang ini cepat sekali mengikutinya. Ya, hiburan, fashion juga, mode, kita tahu. Sampai industri mode itu menjadi satu kekuatan raksasa, ya, yang menyeret cara pandang. Cara pandang orang terhadap dirinya itu berubah. Ya, gara-gara mode ini. Kabarnya dulu orang yang disebut cantik itu yang agak gemuk. Ya, tapi karena perubahan mode kemudian dibuat image bahwa yang cantik itu yang tipis. Akhirnya semua banyak perempuan kemudian berlomba-lomba menjadi tipis. Apa aja dilakukan, yang penting dia tipis dan kelihatan cantik. Persepsi tentang kecantikan itu dibentuk oleh dunia mode sekarang ini, dan itu yang kita lihat, ya. Orang bisa bunuh diri karena dia gemuk. Ketika mereka kuat, Pak, mereka mengatakan innahum unasun yatatoharun. Lot itu dan kawan-kawannya itu manusia-manusia yang sok suci, sok moralis. Jadi yang benar jadi salah gitu loh. Ini juga karena pendidikan ini pengaruh globalisasi sekarang ini. Ya, belum lama ini saya diundang seminar internasional pendidikan Indonesia, pendidikan Islam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN, Asian Economic Community. Dia bilang, apa sih yang mau kita siapkan? Ya, yang penting asal keluarga kita ini benar didik anaknya, insya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi saya ingin nanti memberikan jawaban terhadap tantangan yang luar biasa sekarang kita hadapi. Dari mana kita mulai? Kita kembali ke ayat, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mohon diingatkan betul, yang nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah itu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena di akhirat nanti yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang akan lepas lari tanggung jawab dari ibunya, ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan seorang lari dari istrinya, wa banihi, dan anak-anaknya. Suami akan nuntut istrinya, nuntut anaknya, anak nuntut orang tuanya. Udah nggak mikir yang lain, Pak. Nggak ada solidaritas keluarga. Ya, di akhirat tuh nggak ada nanti.